Sebuah dokumen dilemparkan di depan Eliza yang sedang membersihkan meja ruang tengah. Wajah mungil Eliza mendongak, menatap mertuanya yang memiliki wajah sinis tiap kali menatap padanya. "Apa ini, Bu?" "Surat perceraian. Tanda tangani dan menyingkirlah dari hidup anakku." Eliza tercengang dan wajahnya yang kemerahan menjadi pucat dalam seketika. "Bu, apakah aku sudah melakukan kesalahan atau telah menyinggungmu? Katakan padaku apa itu. Aku akan meminta maaf dan memperbaikinya." Selama 4 tahun pernikahan dengan Arka, Eliza sudah berbuat banyak hal untuk menyenangkan keluarga suaminya. Ia bahkan rela menjadi ibu rumah tangga penuh dan melayani mereka semua di sini. Pekerjaan yang ia lakukan jauh lebih berat daripada pembantu di sini. Namun, semua yang telah ia lakukan tidak cukup untuk membuat ibu mertuanya menyukai dirinya. "Aku tidak bisa mempertahankan wanita mandul sepertimu di sini, atau calon penerus keluarga kami akan berhenti. Jadi cepat, tanda tangani agar Arka bisa menikahi wanita lain yang subur." Tubuh Alisa bergetar hebat mendengar hal itu. Selama 4 tahun pernikahan, ia memang belum bisa memberikan keluarga ini penerus. Namun bukan berarti bahwa ia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas itu. "Bu, berikan aku waktu 1 tahun lagi. Aku yakin tahun berikutnya kamu akan menimang cucu," janji Eliza. Arka sedang berada dalam pengobatan ke luar negeri. Pria itu berjanji begitu ia kembali, maka dia akan menyempurnakan pernikahan mereka. Tak ada yang tahu penyakit Arka kecuali Eliza. Wanita itu dengan sabar setia bersama suaminya. Ia tetap diam meski orang luar hanya tahu bahwa dirinya lah yang mandul. "Aku sudah memberikanmu 4 tahun sebagai menantuku. Sekarang kesabaranku telah habis. Jadi cepat tanda tangani ini." Eliza tetap menggeleng. "Aku tidak bisa melakukan ini. Aku sudah berjanji untuk menunggu Arka." "Jangan bicara omong kosong. Lihatlah, putraku telah menandatangani surat pengajuan cerai ini lebih dulu. Jadi itu berarti bahwa ia juga menginginkan perceraian ini." Eliza menatap surat di depannya, wajahnya menegang saat melihat tanda tangan familiar milik suaminya telah dibubuhkan di atasnya. Tidak, ini tidak mungkin. Eliza tidak ingin mempercayai itu karena suaminya telah berjanji bahwa mereka akan hidup sebagai bahagia setelah pengobatan suaminya berhasil. Arka memintanya untuk menunggu, jadi dia tak akan percaya dengan hanya sebuah tanda tangan di atas kertas ini. "Bu, aku akan menandatangininya jika Arka berbicara sendiri denganku." Sungguh keras kepala. "Kalau begitu, telepon saja dia agar kamu bisa tahu kenapa ia mencampakkanmu, bahkan tanpa repot untuk menemui dirimu." Eliza mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, kemudian menekan nomor 1 yang merupakan panggilan cepat untuk Arka. Tak butuh waktu lama, ponsel tersambung dan diangkat. "Halo." Suara lembut dan merdu seorang wanita terdengar dari ujung telepon, membuat Eliza membeku dalam sekejap. "Bukankah ini nomor Arka?" tanya Eliza setelah menenangkan diri. "Benar, tapi dia sedang mandi sekarang. Apakah ada yang ingin disampaikan?" Jantung Eliza semakin berpacu. Ia bertanya-tanya siapa wanita yang berada di dalam kamar suaminya sekarang, hingga ia bisa menjawab teleponnya saat Arka sedang mandi. "Boleh aku tahu siapa kamu? Apakah kamu sekretaris Arka?" "Tidak, aku Mila, kekasih Arka." Jemari Eliza semakin mengencang di ponselnya. Ia tahu siapa Mila. Dia adalah cinta pertama suaminya sebelum bertemu dengan dirinya. Gadis itu telah pindah ke New York sejak keluarganya membuka bisnis di sana. Bukankah Arka mengatakan bahwa ia akan
ke New York untuk berobat, ataukah ia ke sana untuk menemui Mila? Rasa sakit yang tumpul menyerang hati Elisa. Bukankah selama 4 tahun mereka adalah pasangan yang saling mencintai? Elisa bahkan tidak mempermasalahkan ketidakmampuan Arka memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena sakit yang pria itu derita, ia bisa menelan semua penghinaan untuk dirinya sendiri dan menyimpan rahasia tentang penyakit suaminya. Bagi Elisa, rasa saling mencintai dan kepercayaan sudah cukup untuknya. Apakah ia memang sakit selama ini, ataukah ia hanya tidak ingin menyentuhku karena masih memiliki Mila di hatinya? Saat Elisa masih tenggelam oleh rasa sakit, tiba-tiba ibu mertuanya menyusupkan pena ke jemarinya yang gemetar. Kamu sudah tahu sekarang bahwa Arka telah bersama Mila kembali. Mereka sangat sibuk menghabiskan waktu untuk bersama hingga putraku memintaku untuk mengurus perceraian denganmu melaluiku. Pena yang berada di antara jari Elisa seperti kentang panas yang ingin segera ia lepaskan. Namun ibu mertuanya segera mencengkeram telapak tangannya. Jika kamu masih memiliki harga diri, cepat tanda tangani. Aku sudah menyiapkan uang untuk memberikan tunjangan pernikahan. Ibu mertua Elisa melemparkan sebuah kartu kredit di depannya. Ada $1 juta di sini. Pergi dan jangan pernah muncul di depan putraku. Elisa menandatangani surat itu dengan hati yang remuk. Tak berapa lama setelah mengemasi barangnya, ia sudah berada di luar mansion Arka dan menatap rumah besar dengan 3 lantai itu. 4 tahun sudah ia habiskan di sini dan meninggalkan masa mudanya yang bahagia. Ia merasa begitu dicintai oleh Arka, namun ia tak menyangka pria itu akan membuangnya begitu saja. Di kamar Presiden Suite, sebuah hotel di New York, Mila menghapus catatan panggilan dan mengembalikan ponsel Arka ke tempat semula. Tak lama kemudian seorang pria jangkung keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi. Matanya mengerut saat melihat Mila telah duduk di sofa dengan senyuman ketika melihat dirinya. Bagaimana kamu bisa menyusup ke sini? Orang tuaku termasuk pemegang saham di sini. Mila bangkit dan hendak memeluk Arka, namun pria itu menatap dingin ke arah Mila sambil melangkah mundur perlahan. Arka, aku merindukanmu. Aku minta maaf karena dulu meninggalkan dirimu begitu saja. Jaga sikapmu, Mila. Aku sudah menikah dan bukan pria yang mudah kamu kacaukan. Maki Arka. Mila dan Arka dulu adalah kekasih yang saling mencintai. Namun wanita itu pergi meninggalkan dirinya ke luar negeri. Begitu keluarga Arka jatuh dan hampir bangkrut selama masa sulitnya. Kemudian Elisa datang dalam hidup Arka dan membantunya bangkit dari uang warisan kakek Elisa. Arka, jangan membenciku. Aku terpaksa melanjutkan sekolah ke luar negeri karena keluargaku telah pindah ke sini semua dan tidak mengizinkanku tinggal di Sydney. Bahkan jika kamu pergi karena keluarga, kamu tidak akan memutus semua kontak, Mila. Aku bukan pria yang mudah kamu bodohi. Mila tak bergeming. Ia melepas bagian untuk menunjukkan gaun tali spaghetti. Wajah Arka memerah dalam sekejap melihat sikap lancang wanita di depannya. Ia sudah terbiasa melihat sikap Elisa yang anggun dan konservatif. Jadi tipe wanita seperti ini tampak menjijikkan di depan Arka. Keluar, raung Arka. Tubuh Mila yang berjalan mendekat ke arah pria itu. Gemetar ia segera memungut blazer yang baru saja ia tinggalkan dan segera pergi. Tak lama kemudian asisten Arka datang begitu mendapatkan panggilan dari bosnya. Apa yang bisa saya bantu, bos? Aku ingin pindah hotel mulai sekarang. Jangan membuatku tinggal di bawah hotel keluarga Mila lagi. Malam nanti Anda akan melakukan operasinya. Mohon bersabar sebentar lagi, karena mulai beberapa hari mendatang
mendatang Anda akan tinggal di rumah sakit hingga pemulihan. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi. Malam ini Arka akan melakukan operasi untuk memperbaiki organ reproduksinya yang tidak berfungsi karena kecelakaan. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Arka terus menatap ke layar ponselnya. Ia heran kenapa tak ada pesan atau panggilan telepon sama sekali dari Elisa. Saat ia mencoba menelpon Elisa, panggilannya tidak terhubung. Beberapa saat lalu Elisa baru saja akan duduk di halte bus saat seseorang menabrak tubuhnya. Setelah itu Elisa menyadari ponselnya telah menghilang. Wanita itu duduk hingga hari menjadi gelap di halte bus. Tak lama kemudian sebuah mobil BMW menepi ke halte bus. Lalu seorang wanita muda dengan rambut sedagu keluar. Elisa, maaf aku terlambat menjemputmu. Aku memiliki beberapa urusan tadi dan berusaha menghubungimu melalui panggilan, namun nomormu tidak aktif, kata Karissa. Ia adalah satu-satunya teman terbaik Elisa selama ini. Ponselku hilang, jawab Elisa dengan suara yang lemah. Astaga, bagaimana itu bisa terjadi? Seseorang menabrakku di sini dan ia mencopet ponselku. Sudah lupakan saja. Lagi pula sekarang aku tak memiliki siapapun untuk dihubungi. Karissa memberikan pelukan pada temannya yang memiliki wajah murung. Dia dulu adalah wanita tercantik di sekolahnya dan hidup dengan bergelimang harta. Kehadiran Elisa selalu menjadi pusat perhatian. Namun Karissa sangat menyayangkan keputusan temannya itu untuk menikah muda di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Risa, bisakah aku menumpang untuk tinggal di tempatmu sementara waktu? Elisa, maafkan aku, tapi aku sudah menjual unit apartemenku sejak beberapa hari lalu karena aku akan dipindah tugaskan ke luar kota, jawab Karissa dengan wajah bersalah. Tapi kamu bisa tinggal di hotel tempatku menginap untuk sementara waktu. Aku sudah membayar hingga 3 hari ke depan, namun aku harus berangkat malam ini. Jadi kamu bisa menggunakan kamar hotel itu untuk sementara waktu. Terima kasih Risa, jangan bilang seperti itu. Kita adalah teman. Sebelum aku pergi pada dini hari, bagaimana kalau kita pergi minum ke bar? Elisa tampak ragu-ragu. Dia tidak pernah pergi ke tempat seperti itu dan sejak menikah dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Berhentilah ragu-ragu. Mari kita rayakan kepergianku dan juga status barumu sebagai lajang. Hampir tengah malam ketika dua wanita muda itu pulang dari bar, Karissa harus segera menuju bandara agar tidak terlambat dengan penerbangannya, sementara Elisa menuju ke hotel. Apakah kamu baik-baik saja pergi ke bandara dengan kondisi seperti ini? Tanya Elisa setelah taksi yang mereka tumpangi menurunkan Elisa lebih dulu di hotel. Hai, aku tidak sepertimu. Aku adalah peminum yang baik, jawab Karissa sambil melambai pada temannya. Elisa bukan peminum yang baik, jadi meski hanya menyesap 2 gelas minuman keras, kepalanya mulai terasa pusing dan pandangan matanya sedikit kabur. Ia bersusah payah naik lift untuk menuju ke lantai kamar hotelnya. Sementara itu, di salah satu kamar hotel, seorang pria dengan wajahnya yang terpahat sempurna sedang menatap wanita di depannya dengan tatapan yang menakutkan. Kelvin Wilson menatap wanita di depannya dengan matanya yang gelap setelah ia meminum kopi yang baru saja dibuatkan oleh Rebecca. Apa yang sudah kamu masukkan dalam minumanku? Tanya Kelvin dengan suara yang berat. Aura Kelvin sudah cukup untuk menekan wanita di depannya sehingga Rebecca mulai menggigil ketakutan, namun dia tetap tak menyesali apa yang telah ia rencanakan kali ini. Kelvin, aku sudah lama mengikutimu, tapi kamu tak pernah menganggapku lebih dari teman. Sekarang aku tak bisa menunggumu lebih lama lagi. Usiaku sudah hampir 30 tahun. Rebecca melepaskan jaket yang ia kenakan dan melepas satu persatu. Sekarang di hadapan pria yang tengah terpengaruh
afrodisiak itu adalah seorang wanita tanpa yang menutupinya. Kelvin membuang muka meski darah panasnya berdesir dan keinginannya telah memuncak. Ia berusaha untuk menahan diri. Kamu wanita murahan, aku tak akan pernah sudi menyentuh wanita licik sepertimu. Wajah Rebecca menegang, namun dia tak ingin kehilangan kesempatan. Kelvin, obat yang kamu minum adalah jenis yang terbaru dengan pengaruh yang kuat. Jika kamu tidak melampiaskannya, maka di masa depan kamu tak akan bisa lagi berproduksi. Kelvin, lebih baik biarkan aku untuk membantumu daripada kamu harus tersiksa, kata Rebecca menghampiri Kelvin. Pria itu menendangnya hingga tubuh Rebecca jatuh ke lantai dengan keras. Kamu wanita menjijikkan. Aku akan membalasmu karena sudah menjebakku. Kelvin berjalan keluar dari kamar hotel Rebecca. Saat pria itu masuk ke dalam lift, ada sosok perempuan tengah berjongkok dengan bersandar pada kopernya. Wajah wanita itu tidak terlihat karena rambut hitamnya menjuntai di depan wajahnya saat ia tertunduk. Elisa masih linglung ketika melihat sepatu kulit familiar di depannya sekarang. Itu adalah sepatu kulit berwarna coklat mengkilat dengan jenis dan merek sama yang pernah ia berikan sebagai ulang tahun suaminya. Elisa mendongak dengan pandangannya yang kabur. Wajah pria tinggi besar di depannya tumpang tindih dengan wajah suaminya. Sayang, kamu kembali, kata Elisa dengan senyum yang hangat. Kelvin tersentak saat melihat wajah cantik dan mungil wanita ini. Senyum tulusnya seperti angin musim semi yang menenangkan. Elisa berdiri dengan tubuhnya yang gontai, namun ia segera hampir terjatuh karena hak yang tinggi yang ia gunakan. Sebuah lengan kencang menahan pinggangnya. Pria yang sedang dalam pengaruh obat itu mencium aroma sampo berbau buah apel dari rambut hitam wanita ini yang membuat Kelvin semakin kesurupan. Sayang, aku merindukanmu. Kamu kembali pasti karena tidak tahan berpisah denganku, bukan? Aku tahu kamu tak akan pernah meninggalkanku. Elisa mengalungkan tangannya ke leher Kelvin. Wanita itu menempel pada Kelvin, membuat pria yang sejak tadi berusaha keras melakukan pengendalian diri. Kini keinginannya kembali meledak, seperti singa lapar yang disodori daging di depan mulutnya. Kelvin akhirnya tak mampu menahan lagi. Ia dengan keras satu tangan Kelvin menekan nomor lantai paling atas pada tombol lift, membawa wanita ini ke dalam kamar presiden suite miliknya.